Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada satu hari ini, tepatnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, marilah kita pakai waktu kita bersekutu bersama dengan Tuhan. Kita mulai ibadah kita pada hari ini dengan bernyanyi dari buku Injil HKBP nomor 17 ayat 1. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang di surga buat anugerah dan kasih Tuhan yang kami rasakan di pagi hari ini. Tuhan menuntun hidup kami dan langkah kami, membolehkan kami menikmati hari ini dengan penuh sukacita. Allah Bapa yang di surga, sebelum kami melakukan aktivitas kami pada satu hari ini, biarlah kami bersekutu bersama dengan Tuhan melalui renungan yang akan kami dengarkan. Mampukan kami Tuhan untuk lebih mengerti akan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, renungan buat kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Amsal pasal 29 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Sekali lagi saya ulangi, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, renungan buat kita pada hari ini mengarahkan kita pada dua kata yang berbeda, yang mungkin saja kita pernah melakukannya, antara angkuh dan juga rendah hati. Dalam kamus KBBI, kata angkuh adalah suatu sifat yang suka memandang rendah kepada orang lain, yang mengarah kepada tinggi hati, kesombongan, kecongkakan. Dan ada banyak alasan seseorang untuk bersikap angkuh. Ada yang bersikap angkuh karena ingin dipuji, ingin menjadi pusat perhatian, dan ingin terlihat lebih baik di depan banyak orang. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan prinsip yang terbalik dengan hal itu. Justru orang yang angkuh akan direndahkan, dan orang yang rendah hati akan menerima pujian. Tidak ada seorang pun yang nyaman bergaul atau bersahabat dengan orang-orang yang angkuh. Justru pada akhirnya yang angkuh akan dicemooh dan tidak lagi dipuji. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang mengenai rendah hati, bahwa orang yang rendah hati akan menerima banyak teman, dan orang lain suka akan bergaul dengan mereka, dan orang yang rendah hati akan diteladani banyak orang. Dan kita juga harus tahu bahwasanya prinsip kerajaan Allah selalu terbalik dengan prinsip yang diajarkan dunia. Jika kita hidup dan berjalan dalam kerendahan hati, maka berkat kerajaan Allah akan bertambah dan akan melimpah, karena Tuhan telah mencukupkan dan juga meninggikan kita. Kita bahwa semua orang tanpa terkecuali pasti suka dipuji,
suka dihormati, dan juga suka untuk dihargai oleh orang-orang lain. Mereka tidak suka jika ada orang lain meremehkan dan juga merendahkan atau menghina. Sebab pujian terhadap seseorang atau siapapun itu sangat berarti. Itu boleh membangkitkan semangat baginya untuk bekerja dan berkarya lebih baik lagi dari yang telah dikerjakannya. Saudara yang terkasih, jika seorang pemimpin dalam suatu pekerjaan memuji pekerjaan salah satu karyawannya, si karyawan itu dengan sendirinya pasti akan semakin bersemangat dalam bekerja dan berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam setiap pekerjaannya. Dan sebaliknya, jika pemimpin perusahaan atau pekerjaan terus mencela dan memarahi karyawan, si karyawan bukannya tambah semangat, tapi malah makin frustasi dan tidak tahu mengerjakan tugasnya karena merasa bahwa apa yang dikerjakan selama ini tidak dihargai atau bahkan boleh dikatakan salah. Maka dalam hal ini pujian dapat meningkatkan mutu dan kualitas pekerjaan seseorang atau cara hidup seseorang. Tentunya pujian yang kita berikan bukan saja pada hal-hal yang besar, tetapi juga ditujukan pada perkara yang sekecil apapun. Karena dalam firman Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayat 10a. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, adanya sikap rendah hati dalam hidup kita, kita boleh mengikis rasa ego kita, mau belajar dari orang lain dan mampu untuk memberi pujian bagi orang lain. Hanya orang yang rendah hatilah yang dapat memuji orang lain dan juga mengakui kelebihan daripada orang lain. Sebagai orang Kristen yang setia, marilah belajar menjadi orang yang rendah hati dan bukan lagi hidup di dalam kecongkakan ataupun kesombongan, karena manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Yesaya 2 ayat 11. Sebaliknya, saudara yang terkasih, orang yang rendah hati akan dikasihi oleh Tuhan. Pemazmur berkata, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Mazmur 25 ayat 9. Karena itu marilah hidup dalam kerendahan hati, karena sikap yang diinginkan Tuhan itulah dalam hidup kita. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku Injil HKBP nomor 481 ayat 3. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang di sorga buat kasih anugerah yang Tuhan berikan, yang kami rasakan di pagi hari ini. Tuhan menuntun hidup dan langkah kami, membolehkan kami bersekutu bersama dengan Tuhan, terkhusus pada renungan pada hari ini. Allah Bapa yang di surga, Tuhan mengingatkan kami untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dengan kerendahan hati kami, dengan pengenalan kami akan kasih Tuhan yang luar biasa, dan itu yang mengajak dan mengajari kami untuk tetap bersyukur dan tetap merendahkan hati di hadapan Tuhan
begitu juga di hadapan orang-orang di sekitar kami. Allah Bapa yang di sorga, kami tahu bahwa diri kami dan hidup kami terkadang hidup di dalam kecongkakan, kesombongan, keangkuhan. Ya Allah Bapa yang di sorga, mampukan dan ajarilah kami untuk lebih tahu meletakkan hidup kami dan meninggalkan setiap kesombongan yang telah kami lakukan bahkan hingga hari ini. Allah Bapa yang di sorga, kami serahkan seluruh pekerjaan kami terkhusus pada satu hari ini. Biarlah kami melangkah hanya bersama dengan Tuhan. Berikan kekuatan dan kebijaksanaan dan kesehatan agar kami boleh melewati setiap hari-hari kami dengan penuh sukacita, terkhusus pada saat ini di masa pandemi yang terus eksis di dalam kehidupan kami. Allah Bapa yang di sorga, mampukanlah kami untuk tetap bersedia dan tetap bersyukur dan tetap bersekutu bersama dengan Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami serahkan juga seluruh pergumulan hidup kami, apapun harapan dan juga cita-cita dari hidup kami, kiranya kami sampaikan ke dalam tangan Tuhan saja. Tuhan yang memberikan dan Tuhan yang terus memberikan hasil yang terindah di dalam hidup kami, agar kami semakin hari tetap bersyukur dan menerima setiap karya Tuhan di dalam hidup kami. Inilah kami Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami. Kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan yang menghapuskan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.